Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang terhormat ibu-ibu guru SMP Negeri 2 Kota Ternate yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul di sini di agenda sosialisasi denominasi keyakinan kelas oleh Ibu Rosita Im SE untuk CPG Angkatan 9 Kota Ternate. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah. Karena berkat beliau kita masih dapat menghirup udara keislaman sampai saat ini. Pertama-tama untuk agenda sosialisasi denominasi keyakinan kelas, kita buka dan dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتحة لرتنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أبو بكر وعثمان وعلي وإلى أرواب كيد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم اللهم يا الله يا الله
Ya Allah, Ya Allah. Allahumma yassir lana min umurana min umurat dunia wa din. Wa'atina fid dunya hasanah wa sarrif syarruhu wa adabal akhirah wa sahhil lana taufiq ta'atik wa nawwir qulubana bi nurin ma'rifatik wa la taqilna ila ma'un ghairik. Allahumma tahhir tahirin wa li jamalullahi ta'ala wa salamatul awwal zaman wa fi akhir zaman wa bihaqqi tawatul injil wa jabir wa furqan wa izah. Ilahi wa bihaqqi ya Rabbi Rabbana tawakkaltu fi qalbi baqi wal arshi wal kursi Allah balam warduh ajmain wa bi nuri syafa'at Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila khusus bi barakati la ilaha illallah bi syafa'at Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk acara selanjutnya sedikit sambutan dari Ibu Kepsek kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk nikmatnya sehingga hari ini kita masih diberi nikmat sehat, kesempatan untuk bisa bersama-sama di sini dalam rangka sosialisasi atau mendiseminasikan terkait dengan budaya positif keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Rosita Im yang dalam hal ini merupakan salah satu dari CGP Angkatan 9 untuk Provinsi Maluku Utara. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita naikkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita merupakan orang-orang pilihan di akhir nanti, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beberapa waktu ke depan kita sama-sama akan mendengarkan penyampaian apa itu keyakinan kelas yang dimaksud oleh Ibu Rosita Im. Di sini sangat kami harapkan ini merupakan bagian dari tugas untuk melengkapi. Diharapkan bisa turut serta menyukseskan sosialisasi atau diseminasi ini untuk mendukung tugasnya Ibu Rosita ini terkait dengan keyakinan kelas yang merupakan tugas yang akan disampaikan hari ini dalam bentuk diseminasi atau penyebarluasan informasi ini terkait dengan keyakinan kelas dalam pengertian mungkin lebih abstrak dari peraturan kelas yang memang itu konkret bisa dilihat dan sebagainya ya. Jadi keyakinan kelas ini juga merupakan sebuah budaya positif yang nantinya apabila dilaksanakan dengan baik maka ini akan menjadi sebuah kebiasaan ya untuk menumbuh kembangkan karakter yang lebih baik dari para siswa ini karena sesuai dengan kurikulum yang kita acu sekarang yaitu merupakan atau kurikulum merdeka ya. Ini merupakan sebuah kurikulum yang dirancang di zaman Mas Menteri Mas Nadiem Makarim ya dalam program besarnya yaitu Merdeka Belajar yang kemudian di dalam program Merdeka Belajar sampai sekarang sudah kurang lebih 23 episode yang dilahirkan ya. Salah satunya adalah program
guru penggerak, dan kemudian juga ada program sekolah penggerak ya pada episode ke-7. Episode maksud saya ya, episode ke-7 yang ini asal. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan program Merdeka Belajar yang kemudian kurikulum yang disesuaikan yang kita acu atau kita pedomani ini lahirnya kurikulum Merdeka ini salah satu tujuannya untuk membuat siswa kita ini mandiri, kreatif, menjadi siswa yang pintar berkolaborasi, berkomunikasi, bisa menghargai perbedaan dan juga menghormati pendapat orang lain. Di dalam kurikulum Merdeka ini juga ini penting karena juga untuk penekanannya pada peningkatan kompetensi siswa yang dalam hal ini potensi untuk menjadi peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, untuk berprofil pelajar Pancasila yang kemudian didukung oleh 6 dimensi ya untuk mengkonstruk potensi siswa kita ini, di situ ada hal yang ingin dibangun atau yang menjadi konstruksi besarnya, yaitu karakter siswa ya. Dengan adanya keyakinan kelas, ini adalah salah satu dari bentuk untuk membangun karakter siswa itu menjadi lebih baik lagi. Keyakinan kelas merupakan salah satu contoh saja ya, menjadi satu contoh kecil yang harus dilaksanakan di kelas masing-masing ya. Mungkin awalnya keyakinan kelas ini akan menjadi sebuah kesepakatan ya dari wali kelas dengan siswa. Jadi kesepakatan ini bisa lahir dari apa yang diungkapkan oleh siswa ya. Dalam hal ini misalnya kurikulum Merdeka. Selanjutnya sosialisasi diseminasi keyakinan kelas oleh Ibu Rosita Im SE CPD Angkatan 9 Kota Ternate. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 yang sempat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan kalian. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini satu tugas yang harus saya selesaikan, yaitu aksi nyata tentang budaya positif, di mana aksi nyata ini saya harus berikan diseminasi kepada Bapak Ibu dan kepada siswa-siswi, dan kepada siswa-siswi saya sudah melakukan. Nah, pada hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum itu, selaku umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga saya bisa berdiri di tempat ini dalam satu kegiatan, yaitu aksi nyata sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Baik Bapak Ibu, pada diseminasi ini saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu mungkin sebagian guru sudah melakukan, tapi tugasnya yang saya ambil ini agar kita lebih memperkuat apa itu keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas merupakan salah satu kesepakatan antara guru dan siswa, di mana sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita guru melakukan keyakinan kelas itu, karena dengan keyakinan kelas itu artinya siswa sendiri yang akan melakukan ide-idenya, di mana kita guru itu yang menampung, terus kita melihat bahwa yang ini bisa dipakai. Contoh ya, yang sesuatu yang
lihat ada siswa yang memakai seragam yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Bisa kita buat kesepakatan kelas di dalam kelas tersebut. Yang pertama, contoh yang pertama, jangan datang tepat waktu. Nah, dari kata jangan kita ubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu berikan mereka untuk menulis. Dikasih contoh kertas ya, mereka menulis keyakinan tersebut. Contoh lagi yang kedua, jangan menyontek pada saat ulangan. Nah, apa yang kita buat positifnya agar karakter yang kita bangun itu anak-anak juga, oh ya, apa yang saya lakukan ini ternyata salah. Terus yang berikut lagi, apa tujuan kita melakukan keyakinan kelas ini? Jadi Bapak Ibu, tujuan yang harus kita ketahui ya, yaitu tentang keyakinan kelas tersebut, yaitu pembentukan karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Jadi jangan kita guru menuntut anak-anak harus positif, sementara kita guru lalai dalam melakukan itu. Contoh, datang ke sekolah tepat waktu. Kita guru harus yang pertama datang di kelas tepat waktu. Jangan tunggu anak-anak datang ke kelas, ke ruangan untuk memanggil. Tapi kita sebagai guru harus berdiri di depan kelas setelah pergantian kelas. Itu merupakan salah satu hal positif dari kita guru untuk ke anak-anak. Jadi anak-anak saja lihat, ibu guru saja suruh tunggu di kelas. Apalagi kita sebagai siswa harus lebih hargai waktu. Jadi jangan datang ke kelas, jangan datang ke sekolah terlambat. Tapi kita ubah, datanglah ke sekolah tepat waktu. Itu salah satu keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelas itu ditulis, setelah itu kalian tempel. Buat ada satu karton, kalian menulis, anak-anak menulis, terus kalian minta anak-anak menempel di papan tulis. Setelah itu membaca, seluruh siswa itu membaca keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, jangan keluar masuk pada saat pembelajaran. Itu kita angkat. Jangan pernah keluar masuk pada saat pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran kita harus tertib. Jadi anak-anak jangan membiasakan mereka keluar masuk seperti itu. Kita buat salah satu keyakinan kelas agar apa yang mereka sudah buat, karena mereka pasti akan, oh iya, keyakinan kelas ini saya sendiri sudah yang buat, jadi saya harus hargai, saya harus taati. Ya, mungkin ada yang bertanya sampai di sini, atau kita speaking dulu biar semangat. Ya, baik. Karena kurikulum merdeka kita tidak harus pasif ya, kita harus speaking biar semangat. Ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. 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 Ya, salah satu speaking kan anak-anak itu jangan jenuh dalam kelas. Yang kedua, tepuk oke ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Jadi anak-anak sebagai ibu guru juga harus kita punya ice breakingnya, ya. Dan ice breaking itu kita masukkan di dalam keyakinan kelas. Jadi pada saat kita sudah mulai jenuh, anak-anak ibu tolong ice breaking dulu. Oke, ice breaking. Jadi ikut anak-anak mau, tapi mau ianya makan, yaitu biasanya itu terbit tanpa persetujuan pihak siswa. Jadi siswa tidak terlibat dalam peraturan kelas, tapi kalau keyakinan kelas ini siswa yang terlibat. Jadi apa yang dibuat oleh siswa yang mereka harus bertanggung jawab. Begitu juga seperti kita si guru. Guru punya kode etik yang mana telah kita buat setiap tahun yang harus kita baca, karena itu merupakan salah satu tujuannya. Baik, yang kedua, selain tujuan tadi, apa fungsi dari keyakinan kelas tadi, yaitu ya, ulang saya ulangi ya. Bagaimana cara meningkatkan keyakinan kelas? Yang pertama itu mengenali dan menerima diri sendiri. Terus atur tujuan yang realistis. Yang
siswa takutkan ya, bukan guru. Yang kelima, cara pengalaman positif. Yang keenam, keliling diri Anda dengan orang-orang yang mendukung. Yang ketujuh, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Artinya kita jangan terlalu keras kepada diri kita. Terus kita membawa kepada anak-anak, agar anak-anak tadi juga mereka merasa nyaman ya dengan apa yang telah dilakukan. Baik, yang berikut yaitu contoh ya kegiatan kelas ini yang akan saya ambil dari salah satu sekolah, yaitu ya, keyakinan kelas harus disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari semua anggota kelas. Yang pertama ya itu tentang hal ini. Keyakinan kelas dibuat dengan cara yang universal, yang umum ya, yang mencakup berbagai macam aspek kesepakatan ataupun aturan yang telah berlaku di dalam ruangan kelas tersebut. Jadi aturan yang ada kita lebih meyakinkan kepada mereka. Terus semoga budaya positif ini, budaya positif yang di sekolah haruslah disusun secara terstruktur dan juga sistematis dengan melibatkan seluruh bagian stakeholder. Nah, keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber pada kebutuhan para siswa dalam upaya membentuk budaya yang positif. Lalu menggali segala hal dengan potensi positif untuk dijadikan sebagai landasan keyakinan kelas dan benar-benar secara sadar diyakini bersama. Nah, kalimat yang digunakan pun juga berupa kalimat universal dan positif dan dapat digunakan mudah untuk diingat para siswa. Nah, jadi tujuan dari penerapan keyakinan kelas yaitu yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada anak dan anak-anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalin keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Lalu membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Ya, yang di sini contoh keyakinan kelas itu pertama disiplin. Ya, dari yang dikemukakan murid-murid memang menginginkan adanya disiplin waktu atau ketepatan waktu yang tadi saya sudah sebutkan. Jangan datang ke sekolah terlambat. Kita ubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Itu dia masuk pada disiplin. Dan yang kedua itu saling hormat menghormati. Karena kita lihat anak-anak sekarang mereka sering membuli satu dengan yang lain. Mereka sering memanggil nama orang tua mereka, ya, nama orang tua teman mereka, sehingga mereka ada yang sampai menangis, ada yang berantem lantaran kata-kata sampaikan, yaitu biasanya itu terbit tanpa persetujuan pihak siswa. Jadi siswa tidak terlibat dalam peraturan kelas, tapi kalau keyakinan kelas ini siswa yang terlibat. Jadi apa yang dibuat oleh siswa yang mereka harus bertanggung jawab. Begitu juga seperti kita si guru. Guru punya kode etik yang mana telah kita buat setiap tahun yang harus kita baca karena itu merupakan salah satu tujuannya. Baik, yang kedua, selain tujuan tadi, apa fungsi dari keyakinan kelas tadi, yaitu ya, saya ulangi ya. Bagaimana cara meningkatkan keyakinan kelas? Yang pertama itu mengenali dan menerima diri sendiri. Terus atur tujuan yang realistis. Yang ketiga, lakukan yang Anda takutkan, yaitu yang siswa takutkan ya, bukan guru. Yang kelima, cara pengalaman positif. Yang keenam, keliling diri Anda dengan orang-orang yang mendukung. Yang ketujuh, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Artinya kita jangan terlalu keras kepada diri kita. Terus kita membawa kepada anak-anak, agar anak-anak tadi juga mereka merasa nyaman ya dengan apa yang telah dilakukan.
Baik, yang berikut yaitu contoh ya keyakinan kelas ini yang akan saya ambil dari salah satu sekolah, yaitu ya, keyakinan kelas harus disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari semua anggota kelas. Yang pertama ya itu tentang ya, yaitu biasanya itu terbit tanpa persetujuan pihak siswa. Jadi siswa tidak terlibat dalam peraturan kelas, tapi kalau keyakinan kelas ini siswa yang terlibat. Jadi apa yang dibuat oleh siswa yang mereka harus bertanggung jawab. Begitu juga seperti kita si guru. Guru punya kode etik yang mana telah kita buat setiap tahun yang harus kita baca karena itu merupakan salah satu tujuannya. Baik, yang kedua, selain tujuan tadi, apa fungsi dari keyakinan kelas tadi, yaitu ya, ulang saya ulangi ya, bagaimana cara meningkatkan keyakinan kelas. Yang pertama itu mengenali dan menerima diri sendiri. Terus atur tujuan yang realistis. Yang ketiga, lakukan yang Anda takutkan, yaitu yang siswa takutkan ya, bukan guru. Yang kelima, cara pengalaman positif. Yang keenam, keliling diri Anda dengan orang-orang yang mendukung. Yang ketujuh, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Artinya kita jangan terlalu keras kepada diri kita. Terus kita membawa kepada anak-anak agar anak-anak tadi juga mereka merasa nyaman ya dengan apa yang telah dilakukan. Baik, yang berikut yaitu contoh ya keyakinan kelas ini yang akan saya ambil dari salah satu sekolah, yaitu ya, keyakinan kelas harus disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari semua anggota kelas. Yang pertama ya itu tentang ya, hal ini dapat menjadi pengalaman baru bagi para siswa ya, khususnya kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia IPS ya, kita dapat membuat pendapat mereka mengenai kelas impian yang selama ini mereka harapkan. Lalu yang kedua, terlihat dan terasa adanya motivasi belajar dari siswa yang meningkat sesudah mereka diajak dalam berdiskusi terkait dengan hal-hal positif untuk dapat membangun budaya serta disiplin positif. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak langsung pada murid tercipta dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan secara sadar dan terstruktur. Nah, siswa dapat mengenal jiwa konsekuensi, bukanlah pada hukuman, namun akibat dari adanya tindakan yang tidak tepat dan melanggar keyakinan kelas bersama. Dan guru mengajak para siswanya untuk mencari solusi secara bersama serta mengembalikan ke dalam nilai-nilai yang telah mereka yakini sebelumnya. Nah, yang terakhir, terciptanya suasana belajar yang terasa menyenangkan, sebab setiap siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat belajar. Nah, itu tadi pembahasan mengenai contoh keyakinan di sekolah beserta keyakinan di sekolah maupun di kelas. Nah, sekarang apakah saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan keyakinan kelas? Sudah. Sudah Pak? Ya. Baik. Kalau sudah berarti anak-anak sudah terbiasa ya dengan keyakinan kelas. Kita lebih memperkuat lagi ya agar apa yang mereka membuat tadi mereka harus taati. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin hari ini definisi saya mengenai keyakinan kelas mungkin saya akhir. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Wakasek, silakan. Oke, terima kasih Ibu Kita. Yang ingin saya tambahkan adalah keyakinan kelas itu kita ambil dari kesepakatan kelas, kemudian kita olah untuk 1, 2, 3 pada setiap hari itu. Kalau misalnya setiap hari kita sudah buat itu, hari berikutnya bisa kita tambah untuk kesepakatan kelas itu bisa kita tambah.
Ya, kalau tadi itu kesepakatan tidak datang terlambat ke sekolah, kita tidak pada jam pembelajaran. Pada jam pembelajaran tidak akan terlambat, atau masuk keluar tidak ada, itu kita buat kesepakatan. Nanti anak-anak yang tulis sendiri, anak yang tulis, kemudian setelah menulis baru kita menempelkan bahwa ini kesepakatan kita, keyakinan kita dalam kelas, keyakinan yang positif. Ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi mungkin ada 20 kesepakatan kelas, kita pilih 3 saja untuk hari pertama. Hari kedua mau kita tambah, silakan kita tambah, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, oke, makasih. Makasih Bapak Bakasek. Mungkin ada yang lain bisa tambahkan? Baik, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Ya, mungkin Ibu Kepsek mau tambahkan sedikit. Baik, terima kasih. Jadi keyakinan kelas ya, pesan awal dari kesepakatan. Jadi misalnya ada 20 kesepakatan, bisa digunakan beberapa saja pada setiap pertemuan, dan tidak menutup kemungkinan dia bisa berulang pada mata pelajaran yang lain. Saya hanya ingin menguatkan saja bagaimana membuat kalimat-kalimat keyakinan kelas seperti yang disampaikan Ibu Ita tadi. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal kalimat-kalimat negasi atau yang bermakna negatif, itu dihindari. Jadi kata jangan, tidak boleh, ya. Nah itu sebaiknya tidak digunakan kalimat-kalimat yang bermakna negasi, sehingga kalimatnya positif. Misalnya jangan datang terlambat, berarti untuk positifnya datang tepat waktu. Jadi seperti itu, ya. Nah itu untuk membuat kalimat-kalimat di dalam keyakinan kelas. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah disepakati ini menjadi keyakinan kelas. Tinggal setiap kali masuk kita menggunakan kesepakatan atau kita menggunakan keyakinan kelas nomor berapa hari ini. Jadi diserahkan lagi kepada siswa. Jadi mereka menulis kita hari ini, kemudian ditempelkan di depan, dan itu menjadi keyakinan kelas sampai pembelajaran itu usai. Itu mungkin ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin itu destinasi keyakinan kelas saya pada hari ini. Saya ucapkan makasih banyak yang Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu hari ini. Maaf saja saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama share agar sekolah kita ini lebih baik lagi ya Bapak Ibu demi anak-anak kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Rosita Imi SE tentang keyakinan di dalam kelas, khususnya keyakinan ini yang bersifatnya positif. Oke, untuk selanjutnya acara penutup, yakni pembacaan doa oleh Ustadz Said. Kepada Ustadz dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihurmati Ibu Rosita Im bi barakati la ilaha illallah bi syafaat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihurmati Ibu Rosita Im bi barakati la ilaha illallah bi syafaat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa salamatul iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang tersisa ini. Saya hari ini saya akan mendefinisi tentang keyakinan kelas. Yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum, yang saya hormati Kepala Perpustakaan, dan saya hormati Kepala Laboratorium IPA dan teman-teman guru sekalian. Ya, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini saya dapat berdiri di sini dalam rangka salah satu tugas saya
yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, dalam hal ini budaya positif yang saya angkat yaitu tentang keyakinan keras. Nah, di mana keyakinan keras ini pada program kurikulum Merdeka itu sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita sebagai guru harus melakukan yang namanya keyakinan keras. Karena anak-anak kita yang kita lihat setiap hari ada yang karakter yang begitu keras ya. Jadi keyakinan keras ini kita harus terapkan Bapak Ibu. Contoh yang pertama, kita lihat anak-anak yang berpakaian tidak rapi ya. Itu seharusnya kita yang masuk ke dalam kelas sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus terapkan dulu keyakinan keras. Berpakaian yang rapi, masuk ke kelas tepat waktu, perhatikan sampah-sampah yang ada sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, dalam hal ini kita bawa sampai ke ulangan harian, ya ulangan sumatif. Jadi jangan menyontek pada saat ulangan itu dia masuk pada keyakinan keras Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini kita harus setiap hari kita tidak bisa lelah, kita tidak harus bosan, kita menerapkan keyakinan keras ini. Jadi Bapak Ibu, keyakinan keras itu sangat perlu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan keyakinan keras. Jangan anak-anak sering keluar masuk kelas, karena apa? Kita belum lalai. Kita belum lalai dalam menerapkan keyakinan keras ini. Mungkin ada yang bisa sebutkan salah satu keyakinan keras selain tadi berpakaian yang rapi? Ya, pada saat melakukan pembelajaran awali dengan doa. Setelah itu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kita jangan bosan-bosan. Jadi siapapun dia guru harus masuk ke dalam pelajaran bersama-sama dengan anak-anak. Ayo anak-anak, keyakinan kelas kita bangun keyakinan kelas. Apa yang pertama? Pasti mereka diam. Kita bawa mereka. Kalau datang ke sekolah jam berapa anak? Jam 7. Nah sekarang kalau mulai pembelajaran di kelas itu jam berapa? Jam 7.30. Apakah jam 7.30 baru kita datang ke sekolah? Nah kita harus bawa mereka seperti itu. Yang kedua, dalam hal dalam kelas juga. Nah sekarang kita di sini memang semua sudah tertib ya dalam kelas itu, bahwa kita melakukan salah satu lomba ini, itu adalah salah satu masuk dalam keyakinan kelas ini. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ice breaking tidak ada. Ice breaking ada, oke. Ice breaking dulu karena sekarang ini kalian sudah pada suap ini ya. Dari tadi dari pagi, oke. Sekarang kita tepuk semangat ya Pak. Oke, tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Jadi kalau mau belajar, walaupun sudah kelas 9, pakai ice breaking supaya anak-anak itu jangan bosan dalam kelas. Oke. Tepuk satu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oh, memang. Top siswa pintar sama. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang saya sita ini. Semoga menjadi nilai berkah untuk kalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa
Nah, sekarang coba kita lihat sama-sama. Ya. Di kelas ini kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kalau kalian masuk ke sini berarti kalian harus ingat bahwa kesepakatan kelas itu sudah dibuat. Jangan seperti si Alfando dengan Asa. Awal-awalnya membuli, pada akhirnya nanti berantem. Kalau kalian sudah mulai bawa ke kesiswaan, pasti dari kesiswaan akan memanggil siapa? Kalau orang tua sampai ke sekolah, berarti kalian itu peraturan. Di sekolah ini punya peraturan. Kalian masuk ke kelas punya waktu, datang tepat waktu. Belajar jam berapa biasanya? Jam 8 atau jam 7.30? Jam 7.30 itu di hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Kalau hari Senin itu jam 8 karena kita ada upacara bendera. Nah, selain masuk tepat waktu, menghargai guru dan teman. Apakah contoh dua orang tadi sesuai dengan kesepakatan kita atau tidak? Tidak. Jadi apa? Kalau sebegini harus apa? Harus saling ya. Jadi di dalam kelas ini kalian adalah saudara, ya. Kalian adalah saudara dan jangan saling membuli. Apalagi suka panggil-panggil orang tua penama, ya. Sering atau tidak nih di kelas ini? Sering. Jadi jangan lagi kalian suka panggil orang tua penama, ya. Karena apa? Ada yang suka tersinggung, ya. Kalau biasa dipanggil Ibu Im, itu kan panggil bapak saya penama, tapi saya oh iya, karena itu orang tua saya. Saya senang hati. Tapi kalau kalian itu kan beda, ya. Oke, yang ketiga kita lihat berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Sekarang saya dulu, coba berdiri. Hari ini ada apa? Sini mandi dua golongan. Siapa lagi yang tidak pakai rompi? Ayo, coba kamu. Berdiri. Hari Selasa berarti identik dengan apa? Rompi. Kalau pakai begini, itu orang tahu ini hari Senin. Karena di sekolah ini punya apa? Aturan apa? Aturan berpakaian. Tidak seenak-enaknya kalian memakai ini. Ini hari Selasa ini ya. Nah, bagaimana nanti kalau hari Selasa depan masih pakai begini? Apa solusinya? Ayo, kenapa tidak pakai rompi? Hah? Oh, sama. Tiada juga. Lupa. Oke. Jadi minggu depan itu kalau boleh pakai, boleh tak? Silakan dulu. Ya, kita lihat lagi. Menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, saya lihat kelas ini sudah cukup bersih ya. Berarti petugas harian saling bekerja sama ya. Dari laki-laki, yang tugas harian laki-laki pulang angkat kursi taruh di meja, yang perempuan menyapu rumput. Setelah itu apa? Supaya dalam kelas sehat bersih. Ya, kita lihat lagi mengerjakan tugas dan PR. Siapa yang sering buat tugas pekerjaan rumah di sekolah? Ayo, siapa yang sering buat pekerjaan rumah atau tugas yang diberikan guru? PR. Siapa yang? Ayo jujur. Nah, karakter yang kita bangun itu kejujuran. Dan ada. Sekarang coba maju. Najrin maju. Dan ada. Najrin.
Kenapa sih air? Oke, sekarang kenapa sering buat tugas pekerjaan rumah tetapi jadi pekerjaan sekolah? Kenapa? Lupa. Berarti tak tidur. Tidurnya jam berapa? Sampai masih bisa tidur. Berarti hebat lagi. Jadi saudara belajar. Kenapa? Lupa ini karena apa? Lupa ini karena tidak pernah. Memang ini kebiasaan saya. Sering tidak belajar malam. Ataukah karena saya tidak punya jadwal? Hah? Apa? Tidak ada jadwal? Ada. Tapi tidak boleh. Lupa. Oke. Jadi solusinya bagaimana supaya tidak lupa? Solusinya bagaimana? Tadi Najril kan pulang dari salat isya langsung tidur. Nada sering lupa. Ayo kita solusinya bagaimana supaya kalian tidak lagi kerja tugas rumah di sekolah. Ini kan kalian memilih waktu kalian sendiri ya. Kalian sudah sendiri yang mengatur. Nah, bahwa hidup saya adalah urusan saya. Jadi saya mau baik, berarti saya harus berubah yang lebih baik. Selain itu, apa lagi? Mulai hari ini sampai seterusnya itu berubah lebih baik ya. Dari sesuatu yang benar-benar dibanggakan oleh guru maupun orang tua. Silakan Bu. Ya, selain itu tidak memang